بركة وفقد موجع. Kang Deddy Mulyadi sejak menjabat Bupati Purwakarta sudah bertahun-tahun lamanya tuduhan kemusyrikan itu terus digaungkan. Bahkan bukan hanya tuduhan kemusyrikan, bahwa dikatakan Deddy Mulyadi ingin mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun, bahwa Deddy Mulyadi telah menjadikan Purwakarta kota santri menjadi kota penuh dengan kesyirikan, bahwa Deddy Mulyadi adalah penyembah Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan kemusyrikan itu yang tidak berlandaskan kepada dalil yang sahih, yang seluruh tuduhan-tuduhannya itu hanya berdasarkan asumsi dan ketidaksukaan semata. Ketika Rizik Syihab menuduh Kang Deddy Mulyadi adalah pelaku kesyirikan, pelaku kemusyrikan yang menjadikan Purwakarta yang tadinya kota santri menjadi kota musyrik, buktikan kepada saya satu saja orang Purwakarta yang dia beragam Islam lalu beralih menjadi penyembah daripada patung-patung yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Tunjukkan kepada saya. Saya ingin mengatakan bahwa Purwakarta yang Anda tuduh sebagai kota santri yang berubah menjadi kota kemusyrikan, sesungguhnya Purwakarta saat itu di eranya Kang Deddy Mulyadi mampu melahirkan generasi-generasi emas yang mampu bersaing di dunia nasional maupun internasional. Begitu banyak lahir santri-santri yang bersaing di dunia sains maupun teknologi, yang bukan hanya dalam bidang agama. Pertanyaan saya kepada saudara Rizik Syihab, santri Anda sudah berprestasi seperti apa? Apakah Anda mampu melahirkan santri-santri yang menjadi ulama, menjadi imam-imam di masjid-masjid? Atau santri yang bersaing di dunia internasional? Tunjukkan kepada saya santri-santri Anda yang hebat dalam ilmu tauhid, ilmu alat, tasawuf, balaghah, ma'ani, bayan, tauhid dan lain sebagainya. Tunjukkan kepada saya. Bukankah dari seluruh upaya Anda hanya mampu melahirkan orang seperti Bahar Smith yang lisannya selalu mencaci maki, yang lisannya selalu berkata kasar, upatan, hinaan, cacian dan makian? Apakah itu bagian dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW? Pertanyaannya, Bahar Smith sudah melakukan apa untuk mendidik anak santrinya? Santri Bahar Smith mana yang mampu berprestasi di dunia nasional maupun internasional? Tunjukkan kepada saya. Jangankan muridnya, Bahar Smithnya saja. Coba tolong bacakan Al-Fatihah dengan lugas dan jelas. Seperti hanya imam-imam di Masjidil Haram misalnya. Orang-orang yang tidak lagi merasa malu tentang agama, menuduh orang lain seperti ini dan seperti itu, tetapi tidak bercermin kepada diri sendiri, adalah orang-orang yang justru sedang melukai keislamannya. Dari kalangan mereka, siapa yang hari ini menjadi imam di masjid-masjid agung, di masjid-masjid besar? Apakah ada sejarahnya dari kalangan mereka menjadi imam besar di Masjid Istiqlal? Saya belum pernah menemukan. Atau di masjid-masjid besar lainnya, adakah suara indah yang mereka lantunkan untuk memimpin sholat? Apakah di sini ada yang pernah mendengar baik Rizik Syihab, Bahar Smith, dan CS-CS-nya itu pernah menjadi imam di masjid-masjid besar? Apakah pernah mendengar lantunan suara indahnya yang menyejukkan hati ketika memimpin sholat? Tunjukkan kepada saya. Kita bangsa Sunda sudah memiliki sejarah panjang tentang peradaban bangsa kita, dan bangsa kita, kami selaku bangsa Sunda tidak pernah mengenal yang namanya zaman jahiliyah. Leluhur-leluhur kami memiliki adab yang begitu tinggi tentang kesopanan dan santunan, bagaimana menjaga lisan dengan mengatakan dalam sebuah filosofi nunda letah satu kangen sirah. Kami memiliki peradaban yang jauh lebih luhur daripada kalian yang baru datang hari ini, yang sekonyong-konyong datang lalu memusyrik-musyrikan tradisi kami, peradaban kami. Itu merupakan bentuk warisan leluhur budaya bangsa, dan itu dikatakan mupusti bukan migusti. Anda katakan sebagai sebuah kemusyrikan, lantas bagaimana dengan kaum-kaum Anda yang memperindah kuburan-kuburan, mendatanginya, menghiasi kuburan, mencium patok-patok kuburan, berdoa di dalam kuburan? Apakah itu ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW? Dan mendatangi kuburan-kuburan tersebut secara berkala, bahkan setiap minggu mendatangi berkumpul dengan mengembangkan musik-musik di dalam kuburan, menghias kuburan begitu indah, melebihi daripada sahabat-sahabat yang soleh yang dijamin masuk surga. Belum lagi kesesatan-kesesatan khurafat yang dibuat, yang karomat-karomat itu melebihi daripada mukjizat. Yang Anda selalu menggaung-gaungkan tentang kemuliaan leluhur kalian, bisa mengeluarkan rantai emas lah dari langit, menurunkan air hujan susu lah dari langit, dan khurafat-khurafat lainnya yang menjadi doktrin keagamaan bagi para pengikutnya. Sebenarnya pelaku kesyirikan itu siapa? Kami bangsa Sunda yang menjaga tradisi, dan itu pun hanya sesekali, ataukah kalian yang senantiasa setiap waktunya mendatangi kuburan leluhur-leluhur kalian, memuliakan leluhur-leluhur kalian, mengatasnamakan karomah, bisa ini, bisa itu dan sebagainya? Dan bahkan yang paling merusak akidah adalah tatkala seseorang meninggal ditanya marrobuka, jawabnya adalah Habib Ali bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu. Seperti itu akidah yang Islam yang benar. Seperti itu, bukan bentuk musyrikan. Coba tolong jelaskan dengan rinci dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, teman-temanku sekalian, saya ingin menyampaikan dan mengucapkan turut berduka dan berbelasungkawa terhadap terjadinya tragedi di Pemalang, baik dari kalangan FPI maupun PWILS yang menjadi korban atas provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang menjadi orang-orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati kedaulatan hukum di negeri kita. Jadi bagi saya, sebagai putra-putri bangsa, kita harus bersyukur dan menjaga kedaulatan hukum yang berlaku di negara tercinta kita ini sebagai bentuk
rasa hormat dan terima kasih kita kepada para pendiri bangsa dan juga pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Karena apa yang kita hadapi pada saat ini, yang kita alami dan kita nikmati, ini adalah hasil dari jerih payah perjuangan para pendiri bangsa dan para pejuang-pejuang kemerdekaan. Nah, kembali kepada kasus atau tragedi di Pemalang. Ini yang menjadi korban adalah putra-putri bangsa kita sendiri, teman-teman. Di mana mereka ini sebenarnya adalah korban dari manipulasi politik egosentris dari beberapa kalangan. Padahal jelas kalau kita mau mengukur ya, siapa yang benar, siapa yang salah, tidak tepat rasanya. Tapi kita lebih kepada berbicara tentang konsekuensi hukum yang berlaku. Jelas, kalau melihat konsekuensi hukum yang berlaku, maka Habib Rizik dan FPI-nya itu bersalah, teman-teman. Kenapa bersalah? Karena jelas, FPI itu adalah organisasi yang dilarang oleh pemerintah kita dan dibubarkan oleh pemerintah kita. Walaupun kemudian dia itu berkamuflase dari front pembela Islam menjadi front persaudaraan Islam, tetap saja atributnya masih atribut yang sama seperti yang digunakan di FPI. Artinya, secara konsekuensi hukum, mereka ini sudah melanggar terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya mereka ini adalah organisasi ilegal karena tidak punya izin. Anehnya, pemerintah setempat kok memberikan izin adanya pengajian Habib Rizik beserta dengan FPI-nya. Nah, ini yang perlu dipertanyakan, teman-teman. Jadi, kami di sini tidak menyalahkan siapapun dan tidak membela siapapun. Tapi kita mengajak untuk introspeksi diri. Introspeksi diri agar supaya bagaimana caranya putra-putri bangsa ini tidak bentrok secara fisik. Kita berbeda pendapat dalam narasi-narasi ilmiah, dalam argumentasi keilmuan, itu hal yang wajar, karena itu bisa mengasah kecerdasan intelektual kita. Tapi bukan berarti lalu kemudian dijadikan sarana untuk memecah belah dan mengadu domba. Karena saya khawatir, teman-teman, kalau ini tetap dibiarkan saja, takutnya nanti kejadian seperti Rohingya itu terjadi, teman-teman. Karena, mohon maaf, masyarakat ini sudah geram, sudah gerah, ya, dengan tindakan-tindakan provokatif, anarkis dari kalangan Ba'alawi. Dan saya mohon kepada para Ba'alawi ini untuk menahan diri. Jangan memprovokasi. Jangan membuat gaduh dan menjadikan suasana menjadi semakin panas. Kalau Anda tidak mampu membantah argumentasi dari kelompoknya Kiai Imad, maka bijaklah di dalam bersikap. Jangan memprovokasi orang yang tidak mengerti tentang kaedah-kaedah isbat nasab. Anda ini punya hak yang dilindungi undang-undang untuk tetap percaya dan meyakini Anda sebagai zuriyahnya Nabi berdasarkan informasi yang Anda terima turun-temurun dari leluhur panjenengan semua. Tapi panjenengan akan dikatakan melanggar hukum ketika panjenengan itu memaksakan orang lain untuk tetap percaya terhadap apa yang panjenengan yakini. Karena orang lain pun itu punya hak untuk tidak percaya kepada apa yang panjenengan yakini. Karena Undang-Undang Dasar negara kita ini melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kan begitu. Jadi, bagi saya, mohon kepada kedua belah pihak untuk introspeksi diri, menjernihkan pikiran, ya, kita kembali kepada ranah keilmuan, adu argumentasi. Bukankah Habib Rizik itu dahulu, 3 tahun yang lalu, sebelum Kiai Imad itu mempublikasikan hasil penelitiannya yang dituangkan dalam buku yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Habib di Indonesia, Habib Rizik pernah menantang, ayo kita adu argumen, adu data, menggunakan ilmu nasab, jangan caci maki, jangan provokasi dan lain sebagainya. Dan itu videonya masih ada, rekam jejaknya. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Jangan kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini sudah terjadi dan korbannya adalah putra-putri bangsa kita sendiri. Sangat kita sayangkan itu, teman-teman. Mudah-mudahan ke depannya ini tidak terjadi lagi dan pemerintah dengan langkah sigap dan tegas ya mengambil keputusan untuk melarang adanya kajian-kajian yang provokatif dan cenderung ya merendahkan satu sama lain. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan renungan kita bersama demi keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi ini yang kita cermati, memang ini sebuah perencanaan. Bahkan mungkin bisa diduga ini perencanaan pembantaian atau pembunuhan. Gitu kan,
Dan yang kami heran ataupun ditanya kenapa pihak kepolisian tidak cegah. Ini hal yang lucu begitu kan. FPI adalah organisasi yang sudah dibubarkan, sedangkan kami organisasi yang legal, sah secara hukum, jelas ada ART-nya, jelas visi dan misinya. Jadi kekhawatiran mereka sehingga membranding kami PKI ataupun komunis. Padahal kalau runut dari sejarahnya, runut sejarah, kita buka sejarah, yang PKI itu, gembong-gembong PKI-nya itu adalah keluarga Rizik Syihab. Bentrok ini melibatkan dua kubu, pertama kubu pendukung Rizik Syihab dan kubu penolak Rizik Syihab. Saya coba mengidentifikasi video-video yang berkembang, tampak jelas sekali pendukung Rizik Syihab menggunakan batu, parang, pedang, celurit. Sedangkan kubu penolaknya yang diidentifikasikan sebagai Masa Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah hanya menggunakan tangan kosong dan sekedar menggunakan pentungan atau patahan gagang cangkul, itu pun oleh beberapa orang saja. Fakta ini bisa kita identifikasikan dari video-video yang beredar baik di grup-grup WhatsApp maupun di media sosial. Mengapa masa penolak Rizik Syihab walaupun jumlahnya lebih besar tidak menggunakan senjata tajam? Ini sebetulnya keberhasilan negosiasi antara aparat penegak hukum dengan massa. Perwakilan massa dan penegak hukum bersepakat untuk melakukan aksi damai menolak kehadiran Rizik Syihab di Pemalang dan tidak boleh membawa senjata tajam dikarenakan itu melanggar hukum. Kendatipun yang sangat disayangkan, di kubu lawan justru tak terkendali ketika menggunakan senjata tajam. Padahal perbuatan menggunakan senjata tajam di muka umum itu sudah merupakan perbuatan melanggar hukum. Sekali lagi, saya sangat memprihatinkan atas kejadian ini semua. Hanya saja, kejadian ini tidak boleh kemudian dibiarkan berlalu begitu saja. Ada banyak hal yang harus kita antisipasi. Mengapa ini semua terjadi? Ada banyak hal yang mesti kita sadari. Mengapa bentrok ini sampai terjadi? Ini tidak lepas dari cara provokasi yang sering disampaikan oleh Rizik Syihab dalam panggung-panggung orasinya. Dia sering mengajak pendukungnya untuk perang, kemudian asah golok, asah celurit. Coba kita lihat jejak digital yang begitu banyak, di mana orasi Rizik Syihab di panggung ceramah sengaja untuk membangun motivasi bagi pengikutnya untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dari sekarang celurit asah semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Lawan mereka, habisi mereka sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Bahkan kemudian Bahar Smith sampai menenteng-nenteng pedang di atas panggung, ngajak perang, ngajak tawuran. Nah, tradisi orasi yang sangat provokatif yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan Bahar Smith ini membawa dampak. Ada publik Indonesia yang tidak berkenan dengan cara-cara seperti ini dan cenderung tidak terima dan bereaksi terhadap pantangan tersebut. Itulah mengapa pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, tidak boleh membiarkan cara-cara orasi Rizik Syihab dan Bahar Smith, karena itu sudah memenuhi unsur pidana, yakni penghasutan. Memenuhi unsur pidana, provokasi sebetulnya. Kan jelas sekali disebutkan angkat parang, bawa pedang, bawa basoka, sampai sedemikian rupa. Dan sekali lagi, jejak digitalnya sangat banyak sekali. Nah, inilah yang kemudian membawa dampak secara langsung terhadap publik Indonesia. Ketika seolah-olah dalam tanda kutip, aparat penegak hukum membiarkan provokasi yang berbalut pengajian dan sebagainya dibiarkan begitu saja. Mesti ada penegakan hukum agar kemudian tidak terjadi konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Dalam ceramah dia mengakui kalau ya refleksinya itu sudah mencerminkan sosok dia siapa lah, Mas. Sosok dia siapa, dan Gus Dur sendiri sudah menegaskan atas pengakuan Rizik Syihab dalam sebuah ruang publik yang disampaikan oleh Gus Dur sebagai bentuk pengakuan Rizik Syihab sendiri kalau dia itu adalah sosok preman, Mas. Ya. Dan Gus Dur sendiri juga sudah tegas dalam sebuah pernyataan itu bagaimana sikap Gus Dur terhadap Rizik Syihab, bahkan dalam bahasa vulgar saya itu, kalau Indonesia ini pengen tentram, nggak ada huru hara, nggak ada provokasi, ya tangkap aja Rizik Syihab. Semuanya sudah mutawatir. Dan
latar belakang Rizik Syihab semuanya udah tahu, keluar masuk dari penjara, keluar lagi, masuk lagi. keluar masuk. Keluar masuk. Bahkan yang paling mengerikan, Rizik Syihab pernah ceramah agar mengasah celurit, mengasah parang,